Hai guys, kembali lagi bersama saya Wisnu. Sesuai hasil polling, hari ini saya akan membahas salah satu lagi film Halloween buatan Fun. Dengan judul Halloween Night, karya dari Thunder Knock Studio ini mengusung konsep Halloween yang tanpa basa-basi langsung ke adegan tusuk-menusuk oleh Michael Myers. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kuy ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik. Kala itu ada seorang pria, kita sebut saja Asep, salah satu karyawan di sana. Saat itu, ia menemui temannya bernama Dave untuk mengajaknya pergi ke pesta Halloween. Namun Dave yang sangat cinta akan keluarganya, ia menolak dengan halus karena menurutnya kebahagiaan seorang istri adalah yang paling sempurna dibandingkan bahagia bersama seorang teman. Asik. Asep yang mendengar penolakan itu, lalu berniat melanjutkan kerjanya, namun sesaat pergi, dari belakang seseorang muncul memukulnya bahkan membunuhnya, siapa lagi kalau bukan Babang Michael Myers. Tanggal 31 Oktober, di malam harinya, terdapat dua bocah kita sebut saja Lala dan Kevin. Kala itu mereka berdua pergi ke rumah-rumah untuk meminta sumbangan permen layaknya malam Halloween pada umumnya. Dalam perjalanan itu, mereka tak sengaja menabrak seorang pria, siapa lagi kalau bukan Babang Michael, dan kedua bocah ini rupanya tak mengetahui siapa yang mereka tabrak. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan santai, menuju ke rumah Tuan Mackenzie, yang Kevin bilang dia suka bagi-bagi permen secara cuma-cuma. Di rumah Tuan Mackenzie, terdapat seorang pria bernama Ronnie yang sedang memperbaiki mobilnya, padahal istrinya sudah marah-marah karena sudah jam untuk pergi ke pesta Halloween. Usut punya usut, ternyata Michael mengikuti kedua bocah tadi dan sampailah di rumah Tuan Mackenzie. Lalu mengambil sebuah kunci Inggris, dan tiba-tiba... Hey man, what the fuck? Hello? Kemudian saat istri Ronnie menelpon, dari belakang Michael pelan-pelan masuk dengan santainya, hingga akhirnya istrinya ini mendengar sebuah bel berbunyi yang ternyata dari kedua bocah tadi. Istrinya pun dengan baik hati membagikan permen secara cuma-cuma bahkan dalam jumlah banyak. Di dalam rumah, Michael sekarang mengganti senjatanya menjadi pisau dapur. Lalu ketika istri Ronnie ini masuk ke dalam, ia sama sekali tak mendengar lagi suara dari suaminya itu, lalu tiba-tiba dari belakang Michael menusuknya. Ketika Michael keluar rumah, ia kedatangan tamu seorang anak kecil yang meminta permen ke Michael. Michael pun tak begitu memperdulikannya dan tetap melangkah keluar rumah. Hingga akhirnya ia bertemu lagi dengan dua bocah tadi dan mengikutinya dari belakang. Lalu datang lagi keluarga bersama dua anaknya ke rumah Tuan Mackenzie, namun tak seorang pun yang menyambut mereka. Sang ayah lalu melihat ke dalam dan menemukan seorang wanita yang tergeletak di lantai. Ia lalu menyuruh anak-anaknya untuk menjauh dari sana, dan inilah The Halloween Night. Di malam yang sama, terlihat seorang wanita yang sedang berlatih yoga. Wanita ini bernama Samantha. Lalu ia menerima telepon dari temannya yang memberitahukan bahwa studio Red Line melirik hasil rekaman dari Samantha. Dan temannya menyuruh untuk rekaman ulang malam ini. Sesegera mungkin, Samantha mempersiapkan peralatan rekamannya dan menelpon salah satu temannya bernama Nancy untuk membantunya saat rekaman. Namun sayangnya Nancy menolak hal itu dengan alasan pacarnya datang ke rumahnya. Kemudian scene pun berpindah ke Dave di tempat kerjanya yang sedang mengobrol dengan temannya. Lalu ia mendapatkan telepon dari Samantha yang menyuruhnya untuk pulang lebih awal untuk membantunya dalam rekaman. Awalnya si Dave ini menolaknya karena kebetulan rekan kerjanya yang diajak tukar shift belum juga datang. Namun setelah mengetahui Samantha akan dikontrak oleh sebuah studio ternama dan kesempatan itu hanya datang sekali seumur hidup, oleh sebab itu seketika Dave pun mengusahakan dirinya agar pulang lebih awal. Love you. I love you too. Kemudian scene pun beralih ke sebuah dojo karate. Di sana ada dua orang pria yang tengah akan pergi ke pesta Halloween. Kita sebut saja orang ini Noel dan Donnie.
Salah satu dari mereka tiba-tiba ingin buang air kecil di pinggir jalan, sementara satunya di dalam mobil melihat seseorang dari kejauhan membawa pisau. Siapa lagi kalau bukan Michael Myers. Yang dimana si Michael ini langsung menusuk Noel dari belakang saat ia kencing, dan itu pun tak diketahui oleh Donnie yang bengong di dalam mobil menunggu Noel yang kelamaan. Setelah membunuh Noel, si Michael lalu menghampiri Donnie yang lantas membunuhnya juga. Lalu di rumah Samantha, si Sam ini masuk ke dalam gudang berniat mencari sebuah kabel dan tak sengaja kejatuhan sebuah berkas, yang dimana isinya kasus-kasus dari Michael Myers di tahun 1978 yang ditangani oleh Dr. Loomis. Usut punya usut, ternyata Dave merupakan cucu dari Dr. Loomis dan Samantha pun tak mengetahui tentang hal itu. Kemudian sebuah bel pun mengejutkannya, yang ternyata dari seorang bocil yang meminta permen ke rumahnya. Lalu di rumah Nancy, ia bersama pacarnya bernama Trevor, kala itu sedang menonton salah satu film dari Marvel, dan si Trevor ini membanding-bandingkan Kapten Amerika dengan Batman yang padahal sudah jelas beda server. Kemudian sebuah bel pun berbunyi, lalu si Nancy menyuruh pacarnya untuk bersembunyi karena adiknya baru pulang ke rumah. Yang ternyata dua bocah di awal film tadi merupakan adik dari Nancy. Di dalam rumah, saat dua bocah ini akan menghitung permen, si Nancy malah menyuruhnya untuk kembali ke kamar masing-masing dengan alasan sudah larut malam dan dua bocah ini sudah jamnya untuk tidur. Yang padahal si Nancy ini sebenarnya ingin bermesra-mesraan dengan Trevor. Di tempat Trevor, ia sambil mendengarkan sebuah lagu dari headsetnya tak sengaja melihat seorang pria bertopeng yang ia belum ketahui bahwa itu adalah Michael Myers. Lalu si Trevor malah menawarinya bir dan sebatang rokok, namun Michael hanya diam dan terus menatapnya. Hingga akhirnya saat Trevor mengalihkan pandangannya, Michael menghilang dan tiba-tiba ketika Nancy masuk ke kamarnya, ia melihat kaki Trevor duduk di luar jendela yang tanpa bersuara sedikit pun. Karena kesal, si Nancy lalu pergi berniat membuat teh dan ia nggak tahu kalau pacarnya ini sudah mati. Ketika menghidupkan kompor, ternyata Michael sudah mengintainya dari luar rumah Nancy dan itu pun tanpa sepengetahuan Nancy. Si Nancy ini terus-menerus memanggil nama pacarnya, namun sama sekali tak dijawab oleh Trevor. Hingga akhirnya ia masuk ke sebuah kamar mengira Trevor sedang bermain-main dengannya. Kemudian sebuah suara pun mengejutkannya dan tiba-tiba si Nancy yang terkena tusukan dari Michael mencoba bersembunyi dari kejaran Michael di bawah meja dapur. Dan saat ia merasa situasi sudah aman, si Nancy berniat pergi dari sana karena mendengar adiknya yang masih bayi sedang menangis. Tapi ternyata Michael sedang berada tepat di atasnya, alhasil si Nancy ditusuk berkali-kali oleh Michael hingga tewas. Nancy? Kemudian di rumah Samantha, kala itu ia terus membaca ulang naskah agar pelafalannya saat rekaman menjadi lebih sempurna. Dan mulai bersiap-siap dengan pakaiannya untuk rekaman. Sedangkan di tempat kerja Dave, kala itu ia bengong sendirian hingga akhirnya ia melihat sesuatu melintas di tempat kerjanya. Dave lalu mencari seseorang yang lewat itu, namun tak kunjung juga menemukan siapa-siapa. Hingga akhirnya ia dikejutkan oleh temannya yang ternyata si Dave ini tadinya sedang bermimpi bertemu dengan Michael Myers. Saat Samantha membuka garasi mobil, ia memperhatikan keadaan sekitar rumah sambil menelpon Dave. Dan ia tak sengaja melihat seorang pria bertopeng yang ketika mematikan telepon pria itu tiba-tiba menghilang. Nah, dari kejauhan, ternyata Michael berjalan mendekati rumah Samantha sambil membawa pisau berlumuran darah dan mulai memperhatikan Samantha dari luar jendela. Kembali ke Dave, kala itu temannya bertanya-tanya apa yang membuatnya ketiduran saat bekerja dan kenapa orang-orang di tempat kerja tiba-tiba menghilang. Dave pun menjawab dengan simpel karena ia menyuruhnya untuk menikmati malam Halloween sementara ia bekerja sendirian.
Sesaat pernyataan itu, sebuah berita di radio pun berbunyi yang mengatakan telah ditemukan korban-korban pembunuhan di beberapa rumah di Haddonfield. Itu pun membuat Dave panik dan langsung pulang mencari Samantha. Di rumahnya, Samantha yang berkaca di depan kamera, Michael ternyata telah mengamatinya dan berniat masuk melalui pintu belakang. Samantha yang mendengar sebuah suara pintu terbuka mencoba mencari, tapi tiba-tiba lampu di sana padam dan keluarlah Michael dari belakang yang langsung menyerangnya. Samantha lalu kabur dari sana, tapi pintu terkunci dan lebih memilih bersembunyi di bawah kolong tangga. Dan cara itu pun berhasil membuat Michael bingung kemana korbannya pergi. Sementara Dave yang dalam perjalanan, ia terus mencoba menelpon Samantha namun tak juga dijawab. Kembali ke Samantha, kala itu ternyata Michael yang kebingungan ternyata berhasil mengetahui keberadaan Sam dan mencoba menyerangnya. Kemudian sebuah suara mobil dari Dave pun mengalihkan perhatiannya lalu menghilang, sementara Dave mendobrak pintu rumah dan berhasil menemukan Samantha yang ketakutan. Namun ketika akan keluar, Michael menghadang jalan dan Dave pun mencoba melawannya. Tapi sayangnya Michael yang kuat dengan mudah mencekiknya hingga membuatnya jatuh terkapar. Lalu sekarang Samantha lah yang dihampiri oleh Michael. Di lantai atas, Samantha yang terjebak mencoba bersembunyi sambil bersiaga dengan pemukul baseballnya. Ketika Michael masuk ke sana mencari Sam, Sam lalu memukulnya tapi sayangnya ia dengan mudah dikalahkan oleh Michael. Michael pun dengan pisau kesayangannya bersiap untuk menghabisi nyawa Sam, namun beruntung sebuah tembakan mengenai Michael yang ternyata itu dari Dave yang sudah sadar. Dave lalu menghampiri Sam yang sangat-sangat histeris, tapi lagi-lagi Michael berhasil bangkit, membuat Sam menembakkan pistolnya hingga Michael jatuh dari lantai atas. Setelah kejadian itu, mereka berdua keluar dari rumah itu dan berniat menjual rumahnya. Lalu dari belakang ternyata Michael masih hidup yang terus mengamati mereka dari kejauhan. Dan film pun berakhir. Oke, ini merupakan film kedua dari Van Michael Myers, karya dari studio Thunder Knock. Menurut saya, di akhir film ini bisa disimpulkan bahwa Michael masih hidup dan akan terus mengintai mereka karena bagi Michael tak boleh ada satupun korban yang berhasil lolos dari tusukan pisau kesayangannya. Jadi buat kalian yang mau tahu kelanjutannya, silahkan pantengin terus channel YouTube Thunder Knock Studio, linknya ada di deskripsi. Oke, saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Bye-bye.